Apa yang dilakukan oleh sebuah LPIP atau bahasa kerennya mungkin biro kredit gitu, itu adalah mengelola data-data. Data yang kira-kira bakal ditelisik gitu oleh kredit biro, kira-kira data apa aja? Data kita misalnya. Jadi gini, sebenarnya profil risiko itu semakin banyak data semakin bagus. Oke. Selama data itu relevan. Jadi kalau kita lihat dengan adanya CBI ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam menentukan apakah profiling ini cukup tepat atau Betul. tidak untuk dilanjutkan prosesnya. Gitu. Ujungnya sebenarnya adalah juga untuk literasi keuangan kalau kita punya masyarakat. Yang paling bagus dalam memanage utang tuh dengan cara apa? Apa namanya, notifikasi. Ini keren banget. Notifikasi, jadi tanggal berapa udah harus bayar berapa jumlahnya. Kalau saya sih sederhana, dibayar. Iya juga sih. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast CNN Indonesia Moneymaker bersama saya Ruli Kurniawan. Dan obrolan podcast kita saat ini sangat spesial kalau saya boleh bilang, karena kita akan membahas sesuatu yang sangat personal. Kenapa personal? Karena kita akan bahas terkait dengan utang dan juga piutang. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin utang, pasti kita akan utang sama keluarga, sama teman, sama bank, atau juga dengan lembaga keuangan, dan juga bisa juga pinjaman online atau pinjol, ya nggak sih? Dan kalau kita berhutang, pasti ada yang namanya sejarah ataupun juga riwayat hutang. Dan semua sejarah riwayat hutang tersebut akan terdata pada sistem yang kita kenal sebagai credit scoring atau credit report. Nah, untuk membahas kira-kira apa sih sebenarnya credit scoring, credit report, dan implikasinya kepada lembaga keuangan dan tata kelola risiko, dan di podcast yang Indonesia Moneymaker saat ini sudah bersama narasumber yang luar biasa. Sudah ada dengan Bapak Anton Adiwibowo, Direktur Utama Kredit Biro Indonesia. Selamat datang, Pak Anton. Ya, terima kasih, selamat datang. Baik, Pak Anton. Pak Anton, ini kita ngomong sesuatu yang sangat personal sebenarnya, Pak Anton. Ngomongin masalah utang, apalagi lihat kondisi ekonomi sekarang, luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kita pasti terbesit untuk kayak pengen ngutang aja deh gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin utang, pasti ada sejarah nih, baik orang yang ngutang atau orang yang diutangin, atau lembaga yang memberikan dana segar buat orang yang pengen berhutang. Semua tercatat pada namanya credit scoring atau credit report. Kalau saya taunya segitu doang nih, Mas Anton, Pak Anton gitu ya. Tapi kalau dari Pak Anton sendiri sebagai orang yang cukup lama berkecimpung di bidang kredit di Indonesia, apa sih Pak sebenarnya credit scoring dan juga credit report ini? Iya, jadi mungkin background sedikit ya. CBI sendiri itu kan sebenarnya atau Kredit Biro Indonesia itu dari license-nya adalah sebuah perusahaan pengelola lembaga pengelola informasi perkreditan atau LPIP. Mengikuti dari regulasinya POJK 5/2022 gitu ya, yang terbarunya. Apa yang dilakukan oleh sebuah LPIP atau bahasa kerennya mungkin biro kredit gitu, itu adalah mengelola data-data dalam untuk menghasilkan informasi perkreditan bagi setiap pihak yang membutuhkannya. Oke. Yang membutuhkan ini juga diatur oleh OJK sebenarnya, oleh regulator gitu ya, bahwa yang boleh mengakses CBI itu adalah lembaga pemberi kredit atau pemberi pinjaman misalkan. Non lembaga keuangan bisa apa tidak bisa? Oke. Bisa juga, tapi ada syaratnya. Syaratnya misalkan non lembaga keuangan tersebut itu memberikan fasilitas juga gitu kepada dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Gitu. Selama dia terpapar pada resiko kredit, maka bisa menjadi member dari CBI. Ya, betul. Tentunya karena salah satu asas yang berlaku atau metode yang berlaku di biro kredit itu adalah asas data resiprokal. Artinya saling memberi. Oke. Gitu. Anda bisa mengecek data customer Anda, tapi Anda juga Anda bisa mengecek data customer Anda di tempat lain, di lembaga keuangan lain, atau di entitas lain, tapi Anda juga harus memberikan kontribusi data customer Anda untuk dicek oleh lembaga lain. Oke. Gitu. Jadi resiprokal, jadi, dua arah jadinya. Nah, di Indonesia hanya ada 3 company yang mendapatkan lisensi ini, karena memang
ini kan Cukup secure ya. ya sangat dan kita mengelola data yang cukup sensitif Iya, gitu, iya. sehingga regulasi juga cukup ketat dan lain-lain. Gitu. Dan kalau ngomongin masalah terkait dengan data ataupun story dari riwayat hutang seseorang ini kan kalau tadi Pak Anton bilang kan sensitif ya Pak Anton ya gitu. Nah kalau kita ngomongin masalah sensitif ini sendiri gitu kan, semua kan tercatat semuanya dalam suatu sistem sebenarnya yang mungkin nggak banyak orang bisa mengakses data-data tersebut. Salah satunya adalah CBI di sana gitu. Data yang tercatat dalam sistem itu yang memang kalau saya tidak salah namanya di credit scoring ini ya sebenarnya Pak Anton ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi dari how dia terstrukturnya seperti apa Iya, gitu ya. Sebenarnya data perkreditan nasional itu di manage oleh regulator. Regulatornya adalah OJK. OJK. Ya. Namanya tuh SLIC atau dulu dikenal dengan BI checking, BI checking. kalau pernah dengar gitu kan ya. Sekarang namanya SLIC. Data SLIC ini kemudian asal dari mana dikontribusi oleh lembaga keuangan yang melapor kepada OJK. Gitu. Nah, Biro Kredit dalam posisinya itu memang untuk membantu lembaga-lembaga keuangan ini, gitu. Sehingga Biro Kredit juga diberikan akses kepada untuk mengelola data keuangan ini, gitu, untuk melayani. Karena memang core functionnya Biro Kredit adalah melayani lembaga keuangan atau lembaga non keuangan yang terpapar pada risiko fasilitas risiko kredit, gitu. Karena untuk OJK kan lebih ke mengumpulkan itu datanya, gitu. Nah, ketika data seseorang itu masuk ke dalam SLIC, itu kan sudah masuk ke dalam database kredit nasional ya. Nah, itulah yang kemudian diakses oleh lembaga keuangan atau oleh Biro Kredit. Atau bahkan sebenarnya kalau mengikuti peraturan OJK, setiap masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan akses juga. Langsung As individu bisa mendapatkan as itu individu, langsung. iya. Tapi dan itu bisa diakses ke berbagai macam tempat, bisa yang telah diatur juga gitu, bisa ke OJK langsung ke website OJK, bisa juga ke Biro Kredit gitu untuk mendapatkan itu. Nah, yang paling sering adalah kami membantu lembaga keuangan untuk akses resiko kredit. Tadi kan udah disampaikan riwayat hutangnya seperti apa gitu kan ya. Nah, ini juga ya sebenarnya kita membantu lembaga keuangan, kita membantu masyarakat untuk inklusi keuangan dan literasi keuangan juga. Kenapa begitu? Karena ujung-ujungnya sebenarnya responsible lending kok gitu. Ya, jadi utang yang terlalu di abuse juga kan tidak bagus untuk profil risiko seseorang gitu. Seperti itu Gagal sih. nih kalau mau kredit kan. Bahkan kalau di negara-negara yang sudah cukup mature dalam penggunaan credit score, credit report gitu ya, itu sudah daily life. Jadi orang mau ngekos misalkan, berapa sih skor kredit kamu gitu. Kalau skor kredit kamu bagus, baru boleh deh saya kasih kos-kosan gitu kamu. Atau even sampai dengan dating gitu. Jadi kita mau ketemuan nih, ngecek dulu nih ini orang berutang apa enggak gitu ya, punya utang apa enggak gitu ya. Jadi maksudnya ini kan sebenarnya kan ini kan behavior kita dalam memanage keuangan kita yang bisa kemudian membantu kita dalam opportunity ke depannya kan, sebenarnya kan gitu ya. Karena dalam kehidupan zaman modern sekarang kan tidak terlepas dari orang itu dengan aktivitas finansialnya itu bisa membuka banyak opportunity lah gitu. Baik. Tapi pasti kan dari sisi lembaga keuangan sangat dimengerti bahwa lembaga keuangan itu juga berkewajiban, bahkan diatur oleh regulator untuk kreditnya itu jangan sampai bermasalah gitu. Karena itu akan menjadi problem. Dan problemnya itu kalau ini tidak di-manage dengan baik itu akan cukup signifikan akibatnya pada perekonomian negara gitu. Gagal bayar segala macam gitu ya. Iya. Pak Gagal bayar Panto itu istilah kerennya tuh, galbay itu. Gagal bayar gitu. Pak Panto tadi mungkin bisa kali cukup menarik ketika tadi mungkin dikorelasikan antara kredit biro dengan adanya SLIC OJK dan juga BI checking gitu kan. Kalau kita misalnya mau ngambil kredit gitu ya, pasti
kalau kita ke bank ditanyanya adalah yang diceknya adalah BI checking gitu ya. Kalau kita mau ngambil pinjaman misalnya ke fintech gitu atau lembaga keuangan lain, mereka akan ngeceknya mana, bawain dong slip OJK-nya mana gitu kan. Mungkin bisa dielaborasi sedikit lagi, dijelaskan sedikit lagi kira-kira Pak Anton yang membedakan kita dapat data BI checking, slik OJK dan juga data dari kredit biro ini apa aja sebenarnya gitu. Sebenarnya lembaga keuangan pada umumnya sudah mempunyai akses langsung kepada slik OJK. Jadi kalau kita bicara perbankan, multi finance gitu ya, mereka sudah punya akses langsung kepada OJK gitu. Jadi bisa langsung dicek pada saat orang apply pinjaman misalnya ke sebuah bank gitu, itu bisa langsung dicek oleh bank itu ke OJK. Nah, kami dalam posisinya adalah sebenarnya membantu lembaga keuangan dengan data-data tambahan selain data kredit. Oke. Gitu. Jadi selain data yang Ini ada menarik di nih, slik OJK, ya kita bisa karena kami posisinya kan lembaga pengelola informasi perkreditan. Jadi yang dikelola itu tidak hanya data slik saja, tapi juga ada data di luar slik. Karena ada juga data kredit yang saat ini mungkin posisinya masih di luar slik. Belum dilaporkan kepada OJK. Nah, itulah fungsi dari biro kredit di mana kita selain ada data slik juga kita combine dengan data-data alternatif gitu. Ini data alternatifnya apa aja sebenarnya yang bisa dicek sebenarnya, yang bisa dihimpun atau dikumpulkan oleh Sebenarnya kredit biro? ya, jadi kalau dari regulasinya kita bisa himpun jadi data kredit sudah pasti dan data non kredit gitu kan ya. Nah, data-data yang memang bisa diolah menjadi output yang bisa menggambarkan profil risiko. Misalkan data sebenarnya data kredit juga ada yang belum masuk ke dalam slik OJK. Nah, itu bisa masuk ke kita. Jadi ketika sebuah lembaga keuangan, let's say misalkan Pindar gitu kan ya, pinjaman daring, itu kan mereka baru mulai akan transisi masuk ke slik, tapi saat ini belum semuanya. Nah, itu datanya dari mana mereka dapatnya sebenarnya? Dari kredit biro sebenarnya. Nah, mereka kan punya data sendiri kan. Ketika customer apply kan mereka punya. Nah, ketika mereka mau melakukan pengecekan, itu kan mereka menjadi member dulu dari sebuah biro kredit. Ketika sudah menjadi member biro kredit, baru kemudian mereka melakukan data kontribusi. Mereka contribute data juga, karena ini kan reciprocal, harus dua arah nih. Baik. Gitu. Nah, karena mereka tidak bisa cek ke slik, dan slik tidak bisa, dan bank-bank atau multifinance yang sudah mengecek slik tidak tahu data mereka. Sehingga harus ada reciprocal, harus ada data kontribusi gitu. Dan itu sudah diatur ada regulasinya juga gitu ya. Nah, ketika data itu ketika mereka sudah jadi membernya CBI, mereka contribute data, mereka bisa lakukan pengecekan ke CBI. Gitu. Nah, apa yang CBI berikan pada mereka itu adalah profil risiko seseorang berdasarkan berdasarkan data yang ada di CBI gitu. Dan tapi itu juga kan untuk semua lembaga keuangan mengakses report atau score atau apapun itu kan berdasarkan konsen. Jadi depan masih ada konsen tuh, dan itu sudah diatur memang dari regulasinya. Ya, dari regulasi semua lembaga keuangan harus mendapatkan konsen dari customer. Jadi konsennya sudah di depan dulu. Baik. Gitu. Data yang kira-kira bakal ditelisik gitu oleh kredit biro, kira-kira data apa aja? Data kita misalnya belanja online kah, atau data kita apa gitu? Itu yang apa? Data yang dihimpun agar menjadi kayak alternatif dari fintech ini untuk menggelontorkan dana. Sebenarnya sebisa mungkin. Jadi gini, sebenarnya profil risiko itu semakin banyak data semakin bagus. Selama data itu relevan. Gitu. Kalau kita dalam dunia modeling biasanya kita bilangnya value-nya berapa sih data itu gitu. Value point-nya gitu itu berapa sih dia gitu. Nah, jadi biasanya kita melihat dari kalau misalkan kita bicara data telco misalkan. Telco kan juga, kenapa telco menjadi penting? Karena di Indonesia ya, dan mungkin umumnya negara-negara berkembang gitu ya, penetrasi telco kan cukup tinggi, gitu ya. Orang mungkin bisa tidak punya rekening bank, tidak punya kredit di bank, tapi punya handphone, gitu kan ya. Itu cukup tinggi gitu, bahkan bisa sampai ke pelosok-pelosok, gitu. Nah, data telco ini bisa memberikan behavior sebenarnya. Memang kita tidak bisa
zaman sekarang contoh seperti di kami, modeling kami itu tidak lagi skornya tidak lagi dengan metode standar sih sebenarnya kalau saya bilang quote unquote ya, bukan linear regresif lagi tapi sudah pakai machine learning. Nah, tapi nah, jadi telco itu semua data behavior telco tuh itu bisa dilihat. Contohnya misalkan gini, orang si A itu top up pulsanya seberapa sering? Oke. Iya. Setiap kali top up itu berapa sih jumlah top up-nya? Oke. Gitu. Jadi orang jadi gini, dan ini sangat membantu masyarakat kita sehingga lembaga keuangan bisa melihat. Karena ini kan kalau tidak dipakai, tidak dipergunakan, lembaga keuangan tidak bisa melihat. Gitu. Karena ini tidak ada di Slick nih. Karena tidak ada di Slick kan data ini kan. Misalkan gini, kan kita selalu kan di setiap masyarakat itu ada yang namanya bank dan unbank. Itu udah cukup populer lah istilah itu ya, gitu ya. Bank, unbank, ada lagi yang thin file tengah-tengahnya gitu. Bank itu apa sih yang kalau secara sederhananya orang-orang yang ada di Slick, orang-orang yang ada di BCI. Gitu. Orang-orang yang mungkin yang ada di ruangan ini mungkin ya mungkin seperti ada KPR kok ada. Gitu kan. Yang sudah punya produk fasilitas perbankan gitu. Atau minimal leasing motor gitu. Gitu kan ya. Itu sudah ada datanya. Gitu. Nah, kita kategorinya bank. Karena lembaga keuangan bisa melihat kita di Slick. Gitu ya. Ada lagi yang tengah-tengahnya itu yang thin file. Thin file itu apa sih? Thin file itu orang-orang yang mungkin dulu pernah punya tapi sekarang nggak lagi. Oke. Atau dia hanya punya mungkin ini aja, tabungan aja, nggak punya kredit. Oke. Jadi susah tuh buat bank tuh melihat ini orang ini kalau dikasih kredit bisa nggak ya bertanggung jawab apa tidak ya? gitu ya. Gitu. Nah itu kayak gitu. Kalaupun mau diukur kapasitasnya kan kalau di kredit kan ada 5C kan, ada yang karakter, kapasiti dan lain-lainnya itu kan. Kapasitasnya ya sorry to say, memang zaman sekarang itu di Indonesia itu fraud documents itu masih cukup tinggi. Sehingga itu juga sebenarnya kesulitan dari pihak lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu bukan tidak mau memberikan kredit sebenarnya, tapi mereka juga harus harus meyakini bahwa ketika Anton dikasih kredit, Anton bisa mampu bayar. Dan berapa sebenarnya bisa dikasih kredit nominalnya kan? Jadi ada dua nih, Anton bisa bayar dan Anton mau bayar. Karena dua hal berbeda nih. Ini penting. Mau bayar apa enggak gitu. Punya uang dan punya kemauan. Nah, itu dia. Kadang-kadang punya uang ya, tapi karakternya emang nggak masuk aja apa-apa. deh. Ya udahlah ya gitu. Itu. Nah, ini pentingnya kenapa? Untuk orang-orang yang tidak ada di kedua tadi bank dan thin file, ini kan nggak kelihatan sama bank. Biasanya apa yang terjadi sih? Reject, decline. Nggak bisa dilayani oleh lembaga keuangan konvensional atau yang konservatif atau tidak bisa gitu ya. Nah, makanya teman-teman biasanya segmen ini itu dulunya itu biasanya atau mungkin sekarang mungkin sudah terjadi ya, itu pergi ke pihak-pihak yang non formal lah gitu ya, non formal quote unquote gitu ya. Mungkin aja ada yang loan sharks gitu kan ya. Pinjol ilegal lah kita bilang gitu kan. Gitu lah ya. Mungkin bahkan kalau sebelum zamannya masanya pinjol ilegal masuk, itu kan ada yang namanya lintah darat misalkan kayak gitu kan ya. Atau gadai-gadai yang tidak formal gitu kan ya. Itu kan sebenarnya ujungnya itu kan sebenarnya hurting back, menyakiti masyarakat kita juga yang non bank ini, yang unbank ini. Kesian mereka sebenarnya. Makanya itu kan selalu menjadi misinya government juga kan, pemerintah juga kan. Bagaimana caranya kita mengangkat orang-orang yang di bawah ini untuk bisa dapatkan akses. Caranya adalah kombinasi antara data kredit dan data alternatif dalam sebuah model. Ini menarik sih sebenarnya Pak. Gitu. Data alternatif menjadi penting sebagai acuan bagi para fintech gitu ya untuk memberikan pinjamannya gitu. Karena memang tidak semua individu itu memiliki track record ataupun riwayat kredit yang jelas yang terdata oleh perbankan kita gitu atau industri keuangan kita gitu. Dan memang data yang disampaikan oleh CBI itu berisi data-data sebenarnya yang untransactional per banknya gitu ya. Jadi data-data di luar data perbankan yang bisa diakses oleh CBI dan itu menjadi referensi daripada fintech untuk mengambil keputusan apakah this person layak atau tidak untuk diberikan pinjaman gitu ya.
Nah itu menarik sih Pak sebenarnya. Berarti data-data telco, data-data pembayaran online itu semua bisa dihimpun oleh Bisa, CBI. bisa. Tergantung nanti seberapa apa, maksudnya seberapa fleksibel sistem atau produknya si Biro Kredit itu dalam menggunakan data-data alternatif tadi ke dalam mereka punya model atau produk. Gitu. Oke. Kalau di kami, kami sudah bekerja sama dengan beberapa telco company gitu. Kami juga sudah punya beberapa sumber data alternatif yang memang ini ujungnya sebenarnya adalah untuk membantu lembaga keuangan untuk identify profil risiko seorang yang unbank tadi itu. Kalau yang bank itu sebenarnya udah dengan data slick itu udah cukup okay lah, ya. udah cukup ya. Nah, problemnya juga sebenarnya kan adalah gini, perbedaan CBI dengan yang maksudnya apa yang dilakukan oleh CBI yang berbeda ya gitu ya. Kita combine data kredit dengan data alternatif. Jadi tidak pure data alternatif saja. Karena ada saja yang klaim data alternatif bisa mencukupi gitu. Iya dalam beberapa poin gitu ya. Tapi kalau kita mau dapatkan full picture gitu, itu dia harus combine, modelnya harus combine. Iya. Jadi istilah gampangnya gini, ini kan kalau kita bicara machine learning, dia kan semakin dilatih semakin pinter. Gitu, semakin latih semakin pintar. Kalau dia dilatih hanya dengan data alternatif, dia pintarnya di alternatif aja. Tapi kalau dia dilatih juga dengan data kredit, dia akan pintar di both worlds. Gitu. Ini ada data insight yang cukup relevan yang bisa digunakan oleh institusi keuangan atau lembaga keuangan dalam memprofiling seseorang atau individu ataupun korporasi di sana. Teknologi yang dipakai oleh CBI sebenarnya seperti apa yang akhirnya menjadi salah satu strength point dari CBI sebenarnya? Wah, ini berat ya. buka dapur dong. Oke, sedikit aja. Oke, nggak dapur ya. Tapi sedikit aja. Kira-kira apa yang membuat CBI ini menjadi some company gitu ya, organisasi lembaga yang memang we can go with CBI gitu ya, gara-gara memang teknologi ini memiliki suatu yang sangat punctual, sangat advance misalnya. Jadi CBI sendiri ini kan berfokus pada informasi perkreditan. Jadi kalau yang kami assess adalah informasi perkreditan. Jadi apakah itu individu ataukah itu perusahaan yang informasi perkreditannya ada, kami miliki, kami bisa provide itu kepada member-member kami gitu kan ya. Gitu. Nah, CBI mungkin saya bisa katakan biro yang menjalankan sistem yang hasil kreasi anak bangsa gitu. Gitu. Jadi kita build, kita punya own system from the ground gitu. Gitu. Kita tidak pakai sistem dari luar, kita build sendiri. Kalau di kantor kita tuh 80% mungkin orang technical, orang engineering, orang data management, data science gitu, dibanding seperti saya yang hanya bantu-bantu aja gitu ya. Gitu ya. Tapi direktur utama. Tapi memang lebih banyak situ gitu. Karena memang kami memposisikan diri itu sebagai biro kredit yang inovatif, dalam artian kami adalah tidak hanya sebagai konvensional biro kredit, tapi kami harus inovatif gitu. Inovatif itu dengan apa? Artinya kalau karena perkembangan zaman itu semakin digital, dan kita harus provide juga sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan gitu. Contoh, sekarang itu kan pasti kita semua customer itu maunya keputusan kredit cepat gitu. Kalau perlu baru apply langsung dapat gitu. Ya. Itu zaman dulu kan 14 hari segala macam. Kalau sekarang itu makin ke sini tuh makin ke tadinya hari menjadi jam menjadi menit, bahkan ada yang mintanya jadi kalau bisa di bawah 1 menit gitu. Kalau bisa gitu. Tapi kan teknologi lagi. Iya, sekali lagi. Tapi kan juga tetap setiap lembaga keuangan itu harus menjaga resikonya. Gitu. Artinya dalam setiap proses cepat atau lama itu bukan parameter, bukan problemnya. Tapi apa gitu, yang membantu untuk memastikan bahwa profil risiko itu bisa termanage dengan posisi misalkan harus cepat gitu. Gitu. Nah, ini kalau posisi dari CBI sendiri,
mengumpulkan data-data independen dan data perbankan diberikan kepada lembaga keuangan, ataukah sudah dalam bentuk profiling bahwa you can do this or you cannot do this? Kita memberikan, jadi begini, kalau tergantung produknya sebenarnya. Jadi kalau produknya itu credit report, itu kita memberikan informasi. Oke, data-data semua yang Iya, dikumpulin. Oke. historical lah. Anton itu dulu pernah punya pinjaman di mana aja, alamatnya berapa kali berubah, Pulsa telkonya berapa juta iya, per jadi bulan, gitu ya. skor telkonya berapa, itu kita bisa keluarkan, gitu ya. Tapi tentu dengan konsen dari si Anton. Ketika Anton apply ke sebuah bank, saya memberikan konsen, oke, gitu. Kan biasanya kita tangan form kan di bank gitu kan, gitu. Di form itu makanya dibaca. Kadang-kadang kita orang Indonesia suka malas baca gitu. ya. Ya, itu suka ada option kalau kita mau opt in opt out itu ada gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan gitu. Gitu. Oke, berarti data-data yang Tapi ya diberikan sorry, itu saya sedikit lagi. Jadi tapi kalau untuk rekomendasi bahwa ini harus di-approve, ini harus di-reject, itu domainnya lembaga keuangan. Oke. Gitu. Baik. Bukan domainnya biro kredit. Oke. Biro kredit itu kita provide data. Oke. Gitu. Makanya karena kita harus independen dan quite transparent about it, right? Gitu. Kita provide profil seorang, ya si A itu begini ya, gitu. Then it is your decision to approve or to reject. Nah, iya. Gitu. Ini Gitu. Tapi data yang disampaikan sudah data-data yang valid, data-data yang sudah terintegrasi. Kita akan bahas integrasi seperti apa, dan data-data yang bisa dipakai sebagai pengambil keputusan. Ngomongin masalah data, ini kan data utang, data transaksi keuangan, ini kan data-data yang sensitif sebenarnya, Pak Anton. Bagaimana menjaga data-data yang dikumpulkan oleh CBI itu menjadi data-data yang cukup aman dan juga pastinya juga transparan untuk orang yang memintanya gitu, dan semuanya dijaga oleh apa sebenarnya? Iya. Jadi kami tentunya secara regulasi kita harus patuh pada apa yang sudah ditetapkan oleh OJK ya. Gitu. Jadi sudah ada standarnya sendiri-sendiri itu. Contohnya bagi lembaga keuangan yang belum melaporkan ke SLIC itu harus punya selain produk yang API atau koneksi yang ke kami, itu mereka juga harus submit underlying-nya juga. Gitu. Untuk kami juga ikut memanage gitu. Itu sudah ada regulasi. Kita harus patuh ke sana gitu ya. Di luar itu kita juga terapkan data security yang berlapis gitu. Contohnya firewall dan lain-lainnya. Bahkan kita juga punya 3 ISO. 3 ISO yang mengcover keamanan data, IT service dan juga data privacy management juga. Gitu. Jadi ini kami meskipun memang secara regulasi belum diwajibkan untuk sebuah biro kredit punya ISO certificate, tapi kami sudah melakukan itu. Kami sudah apply that into our system gitu. Jadi ini supaya lembaga keuangan yang jadi member kami juga punya peace of mind ketika berhubungan dengan CBI gitu. Punya peace of mind. Itu kalau ngomongin peace of mind, jadi jangan khawatir kalau misalnya ada masyarakat atau individu yang pengen mengajukan kredit terus merasa kayak aduh saya belum punya pinjaman ke bank gitu, nanti diceknya gimana. Jangan khawatir, datang ke fintechnya, ke lembaga keuangan, tanya ini terkoneksi dengan CBI apa enggak gitu. Kalau CBI berarti aman gitu, akan dicek semuanya secara keseluruhan gitu ya Pak. Dan pastinya juga data kita aman kalau sudah ada regulasi, ada ISO juga yang bisa dimiliki oleh CBI. Pak Anton, kalau kita ngomongin masalah integrasi. Nah, masalah juga manajemen risk ini kan sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat kayak lagi sensitif lagi gitu sebenarnya gitu, dan harus dimiliki, dan harus orang tuh mesti memiliki literasi yang cukup baik terkait dengan manajemen risk ini sendiri. Terkait dengan integrasi, sebenarnya tata kelola risiko yang terintegrasi itu seperti apa sih yang kira-kira dalam mindsetnya CBI itu sehingga ini menjadi back again gitu. Selain dari inovasi, itu menjadi salah satu strength point dari CBI ketika berada di ekosistem fintech ini gitu, ataupun industri keuangan. Iya. Jadi memang kalau yang kami layani kan bank, multi-finance, fintech juga of course gitu ya. Bahkan ada koperasi. Tadi saya sampaikan ada juga non lembaga keuangan gitu ya. Selama mereka memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah digariskan, yang sudah ditentukan gitu.
sebenarnya yang dari perspektifnya CBI sendiri, kita provide informasi perkreditan untuk member kami. Informasi perkreditan itu dalam penggunaannya bisa ada beberapa variasi, gitu. Kalau kita bicara misalkan seperti saringan lah, funnel lah, gitu ya, funnelnya itu ada saringan, gitu. Itu kan dari atas tuh besar, nanti yang keluar kecil, gitu. Nah, itu penyederhanaan lah proses yang biasa dilakukan oleh setiap lembaga keuangan untuk menerapkan solusi terkait manajemen risiko itu di mana, gitu. Misalkan gini, di atas, yang paling atas mungkin pengecekan profil secara umum, gitu. Kemudian di tengah Alamat apa segala macam, betul. Kemudian di tengah itu juga mungkin yang lebih mengerucut lagi kepada profil credit reportnya dan lain-lain. Ya, baru kemudian ada skornya dan lain-lainnya. Nah, ini juga kan ini jadi dari depan sampai belakang itu kita bisa layani sebagai integrated system. Gitu. Dan kita koneksinya juga dengan API, real time 24/7, gitu. Ini juga mungkin yang kami bisa provide untuk membantu lembaga keuangan yang memang membutuhkan akses secara cepat dan datanya fresh, karena kami mirroring lah dengan data Slick OJK, gitu ya. Tidak lag time lah, time tidak ada, gitu. Mirroring dengan Slick OJK, kemudian bisa diakses dengan selama 7 hari 24 jam, gitu. Nah, ini strength point banget kalau buat financial terutama yang digital lender, gitu. Apakah itu perbankan seperti digital bank atau multi-finance atau P2P lending ya, atau bilangnya pinjol, gitu. Tapi sekarang kan menjadi pindar ya, pinjaman daring ya, gitu. Nah, ini kan sangat membantu karena biasanya ya ini juga mungkin trennya berubah-ubah, tapi ada kalanya itu fraudster itu menyerang itu di waktu after office hour atau di tengah malam atau lewat dari jam 12. Itu bisa disupport datanya? Ya, kan kami 24/7. Iya. Gitu. Jadi bisa dipanggil secara real time ke kita. Baik. Gitu. Jadi dengan data fresh tersebut yang akan diberikan. Gitu, betul. Sebenarnya kasihan. Sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya ini akan sangat juga membantu kepada teman-teman pindar tadi itu, gitu. Karena memitigasi ini mungkin pendapat pribadi saya ya, pendapat pribadi saya. Tapi pinjol ilegal ini kan sangat meresahkan ya, gitu. Dan dari regulator itu sudah memisahkan sebenarnya antara yang ilegal dengan yang legal, gitu. Yang legal ini sebenarnya sudah diatur dan cukup ketat diaturnya, gitu. Dan tapi memang stigma di masyarakat itu masih seolah-olah itu sama, gitu. Padahal sebenarnya tidak sama. Yang legal ini sudah lebih termitigasi risikonya, sudah lebih rapi dalam menata usahakan data customer dan lain-lainnya. Dan umumnya mereka sudah terkoneksi dengan biro kredit untuk manajemen risikonya, gitu. Sekarang ya, gitu. Kalau kita bicara per sekarang ini, gitu. Jadi kalau kita lihat dengan adanya CBI ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam menentukan apakah profiling ini cukup tepat atau tidak untuk dilanjutkan prosesnya, dan juga buat para customer misalnya ingin mengajukan kredit misalnya, dengan adanya CBI di sana ada sense of peace sebenarnya, gitu ya. Kita aman gitu untuk menyerahkan data kita setelah based on consent yang sudah ada, dan juga pastinya itu menjadi salah satu yang penting gitu di sana. Nah, kalau dari Pak Anton melihat sendiri gitu ke depannya gitu ya, ekosistem manajemen resiko ini, ekosistem terkait dengan data ataupun riwayat hutang gitu, data scoring, data report, dan juga para pelaku industri keuangan ini akan kemana arahnya dengan hadirnya CBI di sana gitu. It's gonna be like a lot better gitu karena semuanya akan termitigasi dengan sangat baik, atau akan seperti apa harapan dari Pak? Dari regulator kita tuh sebenarnya sudah punya roadmap tentang credit reporting system, sudah ada dari OJK, dan itu melibatkan biro kredit dan beberapa lembaga terkait lainnya, termasuk lembaga keuangan juga, gitu ya.
yang saya bisa lihat tentunya kedepannya itu akan semakin digitalized. Akan semakin digitalized. Penggunaan AI dan machine learning itu sebuah hal yang memang in time akan terus terjadi dan akan semakin dalam terjadi gitu. Makanya oleh karena itu CBI pada saat kami relaunch this company itu kami sudah menggunakan machine learning dalam modeling kita punya credit score gitu. Karena bayangkan aja kan setiap bulannya kan kami memanage ratusan juta data gitu. Nah itu kan mesti dibantu oleh sistem gitu supaya dia tetap memberikan output yang akurasinya juga bisa dipertanggungjawabkan dan fresh betul seperti itu. Dan kita nggak usah khawatir tapi sekarang gitu. Kalau misalnya kita balik lagi belum punya profiling perbankan gitu ya, karena belum pernah minjem KPR, KPA dan leasing segala macam, jangan khawatir karena kalau kita memiliki track record atau riwayat hutang ataupun transaksi keuangan yang jelas, kita bisa get that point karena data-data disupport oleh CBI dan juga buat lembaga keuangan akan menjadi salah satu strength point juga gitu memiliki data-data alternatif tersebut dalam menentukan apakah layak atau tidak untuk diberikan dana segar. Sorry, ini ada tambahan lagi nih. Oke. Jadi gini, ini part of kita punya hope juga sih, harapan kami juga gitu. Yaitu dalam kaitannya dengan inklusi keuangan dan literasi gitu. CBI itu kami baru saja launching, kita punya aplikasi yang melayani individu secara langsung. Jadi kalau tadi kita ngobrol panjang itu untuk bagaimana CBI melayani lembaga keuangan dan melayani entitas bisnis. Nah kami juga sekarang juga membuka akses untuk melayani yang individu. Jadi masyarakat Indonesia bisa langsung ngecek dong, bisa langsung ngecek. Jadi kredit reportnya, history kreditnya seperti apa. Dan sebenarnya yang menarik dari situ adalah mengetahui juga bukan hanya sekedar history kredit saya dan atau history kredit setiap masyarakat Indonesia dan skornya, tapi juga mengetahui selama ini ada pinjaman yang bukan punya saya nggak ya? Nah itu penting. Itu. Karena saya punya pengalaman buruk Pak Anton terkait dengan itu. Iya, jadi oh gitu ya. Ada. Kita akan bahas lagi nanti detail ya. Iya, jadi karena memang itu masih sering terjadi. Gitu ya. Dan dengan cara ini setiap masyarakat Indonesia bisa melihat benar tidak ya apa yang jadi gini. Sebenarnya apa sih yang message yang atau hal yang paling penting yang bisa kita masyarakat Indonesia lihat dengan menggunakan aplikasi nya CBI. Itu untuk mengetahui apa yang lembaga keuangan lihat kepada kita. Gitu. Apa sih yang dilihat lembaga keuangan terhadap Anton gitu. Apa sih dilihat lembaga keuangan terhadap A, terhadap B, terhadap C gitu. Gitu. Apakah lembaga keuangan melihat Anton itu seperti yang Anton tahu? Misalkan saya tuh nggak tahu ternyata seperti tadi ya Mas bilang data saya diambil gitu tiba-tiba keluar tuh call 1, call 2 dari biaya checking ya. Atau mungkin saya sudah tutup itu loan itu, tapi masih terlaporkan oleh si lembaga keuangan ke SLIK OJK. Sehingga ketika di kemudian hari saya ngajuin pinjaman, masih terlapor seolah ada tunggakan, padahal sudah beres. Gitu. Jadi ada fungsi lain selain hanya melihat kita punya riwayat hutang dan lain-lainnya gitu ya. Dan itu juga membantu kita untuk menjaga, untuk mengetahui kalau misalkan saya melihat, waduh ini skor saya atau profil risiko saya kurang bagus nih kayaknya nih gitu. Berarti saya harus memperbaiki saya punya cara memanage utang saya misalkan. Mulailah gitu. Ya yang paling bagus dalam memanage utang tuh dengan cara apa? Kalau saya sih pakai notifikasi. Ini keren banget. Notifikasi jadi tanggal berapa udah harus bayar berapa jumlahnya. Kalau saya sih sederhana, dibayar. Iya juga sih. Ada uang, ada kemauan buat bayar utang gitu. Iya, jadi itu. Nah, kadang-kadang kita tuh anggap remeh. Ini pinjol kan
Bisa saya pinjam sama fintech, iya. cuma 500.000 kok Bunganya gitu. cuma berapa Iya, gitu. udahlah, ini loh, apalagi kalau misalkan saya telat bayar, saya diteleponin terus, udahlah, saya sebel sama Iya. sama fintech ini gitu. Iya. Gitu. Atau sama bank ini saya nggak mau lagi deh gitu. Iya. Padahal sebenarnya, terutama untuk teman-teman atau adik-adik yang baru masuk kerja, baru punya penghasilan, baru punya akses terhadap fasilitas kredit dan ditawarkan oleh lembaga keuangan, Iya. itu dijagalah dari awal dengan baik-baik. Iya, itu Kenapa? penting. Karena itu akan sangat membantu. Di awal kita mungkin baru pinjaman KTA, Iya. nanti meningkat menjadi kartu kredit, Iya. nanti meningkat menjadi Leasing leasing motor, Iya. ya nanti meningkat jadi mobil atau rumah gitu ya. Ketika kita berumah tangga, kita mungkin kadang-kadang perlu untuk pinjaman untuk bayar uang sekolah anak. Kadang-kadang itu semua akan direkod di zaman digital sekarang, semuanya terekord gitu. Dan rekor keuangan tuh semakin menyatu sekarang, semakin terintegrasi sekarang gitu ya. Saya tidak mengatakan kita harus berhutang, tidak juga gitu ya. Manajemennya itu Ya, tapi manajemen gitu ya. Karena hutang itu tidak selalu dianggap jelek. Pandangannya adalah cara kita memanage itu yang. Jadi responsible lending itu lagi. Itu yang paling penting. Jadi bukan hutang yang jelek, tapi how we manage that utang itu yang ini gitu. Yang berikutnya kami juga baru saja launch, kita punya salah satu lini bisnis untuk melayani UMKM. Gitu. Jadi yang banyak minta modal segar tuh dari betul. ini Kami melihat sebenarnya. itu. Jadi contohnya begini, seperti supply chain, gitu ya. Saya distributor besar, gitu ya. Misalkan saya mempunyai customer distributor yang kecil-kecil. Iya. Mereka biasanya kan kalau distributor itu ngambil dulu bayar belakangan, gitu kan ya. Dari mana saya tahu? Misalkan Mas Ruli datang ke saya, gitu kan ya, terus Mau bayar nggak nih nanti? iya, Iya, gitu. kan? Bisa nggak Biasanya dibayar saya nih? kasih dikit dulu nih, kecil dulu Iya, deh, iya. bisa dipercaya apa enggak nih, Iya, gitu. Atau saya word of mouth aja, saya dengar, lu kenal nggak orang ini, kenal nggak, Pernah diutangin kenal nggak perusahaan ini, kenal nggak gitu ya. Kalau bagus baru saya kasih, kalau enggak ya saya nggak mau gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau saya bisa lihat itu dari misalkan datang, terus saya bisa lihat, saya bisa cek ke CBI, terus saya lihat, oh memang track recordnya bagus kok di kredit gitu. Iya. Dan saya juga bisa cek, oh perusahaannya memang valid kok, perusahaannya gitu emang ada gitu ya. Gitu. Bahkan perjanjian kerjasama kredit kita Hutang-hutang, itu fasilitas ambil dulu nggak apa-apa, saya kasih Barang bayar dulu. tempo gitu Iya. misalkan. Itu pembayarannya itu saya bisa upload ke CBI Baik. sebagai data kontribusi saya yang bisa mengakses. Jadi ketika nanti misalkan Mas datang ke orang lain untuk berbisnis juga, orang lain itu ketika dia sudah jadi membernya CBI yang untuk SME Bureau, kita sebutnya SME Bureau, Oke. gitu. Itu dia bisa ngecek juga dan dia bisa melihat, oh pembayarannya Mas dengan saya itu bagus, sehingga bisa dikasih juga gitu. Nah ini yang selama ini tidak ada atau mungkin jarang atau mungkin kurang ada di segmennya UMKM. Kita akan bahas Betul. detail lagi kira-kira bagaimana sebagai seorang individu bisa memapping manajemen resiko dari kredit record dan juga kredit scoring kita seperti apa, dan juga dari UMKM juga bisa melihat hal tersebut karena pastinya baik lagi tadi seperti Pak Anton bilang, hutang bukan sesuatu yang tidak baik gitu, karena dengan hutang kita bisa expand our business and do something for our better in the future. That's gonna be important. Pak Anton, menarik sekali. Kita akan bahas lebih detail lagi kira-kira per individu dan juga nanti UMKM seperti apa dengan hadirnya CBI di sini, dan juga pastinya penting sekali lagi buat para fintech lembaga keuangan bahwa data valid itu menjadi salah satu parameter untuk menentukan apakah akan melanjutkan proses dari kreditur atau tidak dengan adanya bantuan data independen yang fresh dan 24 hour dari CBI ini sendiri. Sekali lagi Pak Anton, terima kasih banyak hadir di CNN Podcast Indonesia. Terima kasih. Kesempatan kali ini, dan kita akan